Ya, kelas gamma dan alpha ya. Siang ini eh, saya akan saya akan menyampaikan materi mengenai pemeriksaan laboratorium pada sistem digestif. Mohon didengar ya, karena nanti di akhir IT ada quiz. Ya, sebentar, saya share screen dulu. Screen saya sudah terlihat? Sudah. Sudah ya? Ya, baik adik-adik sekalian, pemeriksaan laboratorium pada sistem digestif. Nah, ini secara umum bahwa sistem digestif kita itu terdiri dari traktus gastrointestinal di bagian atas dan juga di bagian bawah. Kemudian ada organ pencernaan yang lain yang juga ikut berperan dalam sistem digestif seperti hepar, kandung empedu, dan pankreas. Secara fisiologis, ada 4 proses di dalam sistem digestif, yaitu motilitas, sekresi, digestif, dan absorpsi. Nah, yang menjadi outline materi kita hari ini, yaitu mengenai liver function test, pemeriksaan cairan peritoneum, amilase lipase, proses malabsorpsi, intoleransi, kemudian deteksi H. pylori, fecal occult blood test, sama penanda tumor. Sebenarnya masih banyak ya mengenai pemeriksaan digestif pada laboratorium, tetapi yang saya ambil adalah yang paling sering dipakai. Nah, secara sepintas ya, kita mengulang lagi anatomi dan fisiologi dari hepar, bahwa hepar itu menerima darah sekitar 1.500 ml per menit. Ada 2 jenis sel utama yang kita temukan di hepar, yaitu sel hepatosit berupa epitel yang mengatur proses metabolisme, kemudian sel cover berupa sel retikuloendotelial sistem yang berfungsi sebagai fagositosis. Ini secara anatomi ya terdiri dari 4 lobus ya. Nah, ini kalau misalnya kita buka satu sel hepar, satu lobus hepar, kita potong melintang, maka kita akan menemui eh, bentukan dari stelata-stelata ini. Dia berbentuk heksagonal, di mana di ujungnya ini ada portal area. Nah, portal area ini terdiri dari arteri, vena, dan sistem limfatik kita yang berkumpul di sini. Ya, terus di setiap lobusnya itu ada central vein. Orang-orang udah pada on cam dulu. Ah. Ya, tolong dimatikan dulu deh, di mute ya suaranya. Nah, secara fisiologis, saluran darah dari pencernaan kita akan dibawa ke hepatic portal vein ini. Nah, disinilah terjadi proses eh, penyaringan oleh ini ya, sel cover, di mana sel-sel ini berfungsi sebagai fagositosis dari bakteri-bakteri yang ada masuk di dalam saluran cerna kita. Begitu juga dengan sinusoid-sinusoid ini, ya. Nah, kemudian kalau jaringan lemak itu juga, misalnya kita makan banyak gorengan segala macam, kelebihan lemak akan masuk ke bile canaliculi, ya. Nah, di sini disimpan. Nah, kalau sudah bersih, darahnya akan masuk ke central vein lalu masuk ke vena cava, dan masuklah ke dalam sistem sirkulasi kita itu secara umumnya. Nah, ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa arterinya ini juga akan mempengaruhi sel-sel hepar ini, ya, hepatik. Nah, ini blood flow into liver. Jadi, darah dari saluran cerna akan masuk ke central canal blood flow ya. Kemudian darah dari vena, dari arteri juga, arteri hepatik juga akan masuk ke dalam central vein. Nah, ini adalah sel covernya.
Kemudian fungsi dari hepar secara umum ada ekskresi, metabolisme, detoksifikasi, dan penyimpanan Fe, glukogen, lemak, dan vitamin. Hepar juga menghasilkan enzim aspartat aminotransferase atau AST, dulu dikenal dengan SGOT, kemudian alanin aminotransferase atau ALT yang dikenal dengan SGPT, alkalin fosfatase, gamma GT, LDH, laktat dehidrogenase, kolinesterase, dan 5 nukleotidase. Nah, ini kasus yang paling banyak ya kita temukan di sistem herbal yaitu batu. Batu pada bile duct atau pada eh, pan- sambungan antara saluran pankreatikus sama dari kantong biliaris. Di sini sumbatannya. Ini tempat sumbatan yang paling sering. Ya, biasanya batunya ini lemak. Ya, kasus yang paling banyak. Kemudian kita harus paham juga metabolisme bilirubin, di mana sel darah merah kita terdiri dari hemoglobin. Hemoglobin terdiri dari globin dan hem. Hem ini akan dirubah menjadi biliverdin. Selanjutnya akan berubah menjadi bilirubin dan bergabung dengan disebut dengan bilirubin indirect atau bilirubin 1 yang tidak larut dalam air dan terikat dengan albumin. Kemudian setelah di dalam darah, dia masuk ke dalam hepar dan terjadilah pelepasan ikatan dengan albumin dan berkonjugasi dengan asam glukuronat menjadi bilirubin 2 atau bilirubin dukloronatidase. Masuk dalam saluran empedu, ya, kemudian bilirubin ini kemudian masuk juga ke dalam usus dan oleh bakteri usus dirubah menjadi urobilinogen, di dalam renal disebut dengan urobilin, di dalam feses dirubah menjadi sterkobilin. Ini metabolisme bilirubin itu bahwa sekitar 4 mg per kilogram berat badan per hari atau 70% sampai 80 RBC itu eh, akan dirubah menjadi pembentukan bilirubin. Nah, jika terjadi ikterik pada pasien atau jaundice, paling awal yang terlihat adalah disklera. Jika terlihat disklera, maka kadar bilirubinnya diperkirakan 2 sampai 2,5 mg per desiliter. Kemudian fase preanalitik, jadi kalau misalnya mau melakukan pemeriksaan bilirubin, sampelnya itu jangan sampai terpapar cahaya. Kalau terpapar cahaya dalam waktu yang lama, maka akan mengalami fotoisomerasi sehingga meningkatkan bilirubin directnya. Sehingga bisa menjadi tidak sesuai dengan klinis ya. Jadi kalau pemeriksaan bilirubin harus cepat dikirim ke laboratorium. Gangguan metabolisme bilirubin ada bilirubin tak terkonjugasi atau indirect, yaitu disebut dengan hemolisis. Terus ada sindroma Gilbert ya. Kalau hemolisis itu oleh karena hancurnya sel eritrosit di dalam pembuluh darah ya. Kalau secara gambaran darah tepi, nanti kita akan lihat adanya eritrosit muda yang masuk dalam sirkulasi. Kemudian eritrositnya juga bentuknya tidak bikonkav. Bisa saja bentuknya fragmented ya atau mungkin kecil-kecil. Itu menandakan adanya suatu proses hemolisis. Kemudian ada suatu sindroma Gilbert yang merupakan kelainan genetik di mana kekurangan enzim UGT di mana untuk perubahan dari hemoglobinnya. Klinisnya ringan. Kemudian liver function testnya juga normal. Kemudian ada sindroma Guillory-Najjar di mana terjadi mutasi genetik enzim UGT juga. Nah, ini agak lebih berat ya. Kadar bilirubinnya bisa sampai 20 mg per desiliter. Biasanya sindroma ini akan kuning pada bayi akan menetap sampai minggu ketiga kelahiran. Kemudian gangguan metabolisme bilirubin yang lain yaitu bilirubin yang terkonjugasi atau direct. Ada dua, non-kolestasis sama kolestasis. Kalau non-kolestasis ini biasanya sama, ada mutasi genetika gen SLCOB1B dan gen SLCO1B3 itu terganggu sehingga pengangkutan bilirubin ke ginjal itu akan terganggu. Kalau kolestasis berarti adanya suatu sumbatan. Sumbatan bisa ekstrahepatik
bisa intrahepatik. Kalau ekstrahepatik, tentu saja karena sumbatannya di luar hepar, maka akan kita temukan peningkatan dari HLP. Biasanya pada kasus koledokulitiasis atau batu saluran empedu ya, CA kaput pankreas atau kolangitis. Kalau intrahepatik, biasanya karena paling sering penyakitnya karena hepatitis. Hepatitis virus, alkohol, atau hepatitis karena obat-obatan serta autoimun. Ditandai dengan peningkatan bilirubin 1 dan 2 dan peningkatan aminotransferase. Jadi SGOT, SGPT-nya meningkat, bilirubin direct indirect-nya juga meningkat. Nah, selain itu fungsi hepar ya adalah pembentukan protein. Kalau misalnya berperan pada protein plasma, jadi globulin, fibrinogen, protrombin, atau globulin dan transferin itu dibentuk di hepar. Jadi kalau heparnya mengalami gangguan fungsi, maka protein-protein plasma ini juga akan ikut terganggu, akan turun, ya. Kemudian pembentukan urea dalam hati juga sangat penting untuk mengambil amoniak tubuh, sehingga kalau amoniaknya tinggi di dalam tubuh, maka kita akan menemukan keadaan yang disebut dengan aminoasiduria, ya, di mana kita temukan amoniak yang cukup tinggi di dalam saluran kemihnya. Kemudian kita temukan kristal leusin dan tirosin yang juga tinggi di dalam urin. Seperti ini bentuknya ya. Ini tirosin seperti jarum, kemudian kalau leusin ini bentuknya seperti heksagonal. Selain itu, jika terganggu dalam fungsi yang lama, maka disfungsi hepatoseluler yang lama, misalnya CA hepar atau sirosis hepatis, maka protein total dan albuminnya akan kita temukan dalam keadaan menurun. Faktor-faktor pembekuan juga menurun. Akibatnya apa? Kalau faktor pembekuan menurun, maka PT dan APTT pemeriksaan dari laboratoriumnya juga akan memanjang. PT dan APTT ini adalah faktor koagulasi ya, untuk mengetahui fungsi koagulasi. Jadi sehingga orang yang mengalami gangguan hepar yang lama dan kronis, maka akan mudah mengalami perdarahan. Selanjutnya metabolisme amonia, di mana amonia ini merupakan metabolisme asam amino dan asam nukleat yang akan dirubah menjadi amoniak. Amoniak ini toksik terhadap eh, cerebrospinal kita ya. Nah, amoniak ini secara fisiologis akan dirubah menjadi urea yang bersifat non-toksik dan diekskresikan melalui urin. Kalau misalnya terjadi kerusakan hepar yang berat, maka amoniak ini akan tetap tinggi di dalam darah. Nah, fase persiapannya jika menggunakan darah arteri untuk pemeriksaan amoniak, maka sebaiknya dalam keadaan dingin. Atau kalau tidak, sebelum 30 menit harus sudah sampai ke laboratorium. Jadi cepat ya pemeriksaannya. Nah, kalau kerusakan hepar yang berat juga akan mengganggu metabolisme lipoprotein serta glukosa. Pada kerusakan hepar yang berat atau sirosis, kita akan menemukan keadaan HDL yang menurun, hipertrigliseridemia, serta hipoglikemi. Kemudian enzim alkalin fosfatase. Alkalin fosfatase ini terdapat pada ginjal, hati, tulang, plasenta, usus, dan saluran empedu. Pemeriksaan ALP ini bisa melalui metode pemeriksaan HPLC, fraksionasi, elektroforesis, dan imunoassay. Paling sering diukur untuk menyatakan adanya obstruksi saluran empedu. Dia bisa naik 10 kali lipat dari ambang batas normal. Nah, dari gambar-gambar lokasi hepatoseluler enzim ini, kita bisa mengetahui bahwa kalau AST dia terdapat pada sitokrom, ya. Kemudian ALT yang merah-merah ini juga pada sitokrom. Kemudian ALP karena dia lebih dekat pada ductus, ya. Nah, jadi kalau misalnya yang biru ini AST mitokondria, dia ada juga di dalam mitokondria.
Sehingga kalau misalnya adik-adik menghafal, ingat letaknya. Jadi kalau virus hepatitis, maka dia hepatitis itu terdapat di sitokrom, sehingga enzim-enzim yang di sitokrom akan meningkat lebih tinggi dibandingkan enzim-enzim yang letak di eh, salurannya ini, ya. Nah, sehingga kalau misalnya terjadi sumbatan, maka kita akan menemukan GGT, lalu ALT yang ada di sumbatannya ini, ya, di saluran selnya ini, itu akan meningkat lebih tinggi dibandingkan enzim-enzim yang ada di dalam sitokrom, ya. Itu secara fisiologisnya. Kemudian alkaline fosfatase paling sering meningkat pada penyakit tulang dan hepar. Pada penyakit tulang dia bisa meningkat 10 sampai 25 kali. Pada kolestasis biasanya mengalami peningkatan yang tidak terlalu tinggi. Kemudian GGT, alpha glutamyl transferase, ini sebenarnya jarang ya diminta, tapi fungsinya adalah untuk meregulasi transfer asam amino untuk masuk ke dalam membran. Cenderung tinggi apabila ada gangguan obstruksi atau ada SOL pada hepar, sehingga akan meningkat 5-30 kali. GGT juga bisa dipakai sebagai indikator pemakaian alkohol. Dia akan menetap 1 bulan setelah berhenti. Kemudian enzim laktat dehidrogenase atau LDH itu berfungsi untuk mengkonversi laktat menjadi pirufat. Laktat dehidrogenase sebenarnya ada isoenzim LD1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Kemudian pemeriksaannya melalui elektroforesis sehingga kita bisa lihat fraksi-fraksinya ini dengan sempurna. Hanya saja seringnya di laboratorium, yaitu pemeriksaannya dengan pemeriksaan kimia klinik, sehingga fraksi-fraksinya tidak terlihat secara nyata. Akibatnya, jika kita curiga adanya suatu kerusakan miokardium, maka LDH-nya akan meningkat, kemudian disertai dengan marker dari jantung. Ya, jadi tetap harus pemeriksaannya berupa panel, tidak bisa pemeriksaannya berupa sendiri-sendiri. Tidak spesifik dan harus dikombinasi dengan liver function test yang lain. LDH jika meningkat tajam daripada AST dan ALT, kemungkinan dia kerusakannya bukan di hati, ya. Tetapi kalau LD-nya meningkat, kemudian kreatinin kinasenya meningkat, AST lebih tinggi dari ALT, maka kemungkinannya adalah kerusakan otot jantung atau skeletal. Jadi pemeriksaannya tetap harus dikombinasi. Terus kalau ada peningkatan LD dan ALT, maka terjadi metastase kanker di hati dan atau kanker hati primer. Kolin esterase dia berfungsi untuk menghidrolisis asetilkolin. Asetilkolin ini berfungsi untuk transmisi impuls saraf, ya. Nah, jadi pada orang-orang yang mengalami misalnya keracunan zat-zat kolinesterase ya, misalnya insektisida atau pestisida gitu ya, maka CHE-nya akan menurun, ya. Nah, ini maka sering diminta untuk pemeriksaan kolinesterase. 5 nukleotidase ini tidak terlalu spesifik ya. Yang paling sering diminta untuk enzim hepar yaitu AST atau ALT. Nah, ini perbandingannya bahwa AST itu terdapat di otot hati jantung itu waktu paruhnya 17 jam dan bisa meningkat sampai 7.000 kali dari nilai normal. Kemudian kalau ALT dia spesifik di hepar dan bisa meningkat nilainya 3.000 kali dibandingkan nilai normal. AST dan ALT jika dibikin rasio bisa disebut sebagai rasio deritis kalau dulu dipakai untuk mengetahui adanya suatu gagal hati atau tidak, atau adanya suatu gagal jantung atau tidak. Tapi sekarang dengan berkembangnya pemeriksaan-pemeriksaan lain yang lebih spesifik, rasio deritis ini mulai ditinggalkan ya. Peningkatan aminotransferase pada pasien yang asimptomatik sering kita temukan pada pasien yang mengalami alkoholisme, minum obat-obatan, hepatitis viral kronis, dan fatty liver. Jadi kalau pada pasien MCU ya,
AST ALT kita temukan meningkat tajam sementara dia tidak ada kerusakan hepar, maka kemungkinan adanya suatu penyakit yang tertulis seperti ini. Fungsi hepar yang lain yaitu alfa protein atau AFP yang merupakan protein utama fetus dan bisa dideteksi dengan radioimmunoassay. Sangat meningkat pada karsinoma hepatoseluler atau HCC bisa lebih dari 400 nanogram per mililiter. Ya, AFP ini spesifik jika adanya suatu karsinoma hepatoseluler. Nah, ini adalah evaluasi abnormal liver test ya. Kalau kalian menemukan kasus di UGD. Jadi kalau misalnya abnormal liver test secara anamnesis kurang dari 6 jam, maka pemeriksaan yang dianjurkan adalah ALT, ALT atau ALP ya. Diagnosis evaluasinya ini. Kalian mengarahnya ke sini. IgM anti HAV, HBsAg, ya, HBC, HCV. Kemudian mungkin kalau yang dua ini agak langka ya pemeriksaannya ya. Kemudian riwayat alkohol atau obat-obatan harus dipertanyakan. Tetapi kalau kita curiga adanya suatu kolestasis, adanya suatu sumbatan, maka kita pemeriksaannya digabung dengan pemeriksaan yang lain, MRI atau endoskopi. Kalau abnormal liver test ini jadi tidak bisa langsung sekali periksa ya. Jadi 1 bulan, kemudian bulan depan lagi diperiksa, kalian bisa mengetahui bahwa kronisitasnya suatu penyakit hepar. Kalau hepatitis, nah, kalian akan menemukan peningkatan ALT. Kalau kolestasis sama. Tapi kalau lebih dari 6 bulan, ya ini kalian harus melakukan diagnostik evaluasi seperti ini. Tetapi kalau eh, kronik 6 bulan yang curiga ke arah mix, maka diagnosis evaluasinya HBsAg, HCV ya, kemudian FE, seroloplasmin, anasma, kemudian USG dan riwayat alkohol juga harus ditanyakan. Nah, ini hepatitis ya. Hepatitis ini ada gejala prodromal, ikterik, dan konvalesen. Pada hepatitis, kalian akan menemukan pemeriksaan laboratorium, AST dan ALT yang meningkat cukup tinggi, kecuali hepatitis C, ALT-nya tidak cukup meningkat dan AST-nya tidak. Kemudian ALP dan GGT-nya meningkat sedikit. Bilirubin indirect dan direct-nya pada hepatitis B itu juga akan meningkat. Jadinya meningkat ringan. Nah, kalau pada pasien yang ikterik, kalian harus melakukan screening penyebab ikteriknya itu apa? Yaitu dengan pemeriksaan IgM HAV, HBsAg, dan atau screening HCV lainnya. Nah, ini pemeriksaan lab yang bisa kalian temukan ya. Nah, ini secara tipikal antibody pada pemeriksaan HAV. Nah, pada kalian saat anamnesis, kalian bisa mengetahui kira-kira pasien ini masuk ke area yang mana, inkubasi, atau early, atau sudah masuk recovery, ya, dengan melihat pola dari pemeriksaan serologinya. Jadi pemeriksaan serologi pada hepatitis itu tidak cukup dengan 1 kali pemeriksaan, jadi harus beberapa kali pemeriksaan. Sehingga kalian bisa menduga kalau misalnya pada saat early, ya, kalian akan menemukan kadar AST ALT yang meningkat, kemudian total anti HAV, selanjutnya anti HAV IgM juga meningkat, kemudian hepatitis A antigen juga ada. Tetapi kalau sudah masuk dalam fase recovery, maka kalian hanya menemukan total anti HAV saja. Nah, ini kalau pemeriksaan hepatitis B. Hepatitis B cukup banyak pemeriksaannya ya. Jadi kalau misalnya pasien datang pada saat early akut, kalian hanya menemukan pemeriksaan AST dan ALT yang meningkat, HBsAg, kemudian HbEAg. Ya, pada saat early akut eh, maka kita temukan gejala serta pemeriksaan lab yang seperti itu. Tapi kalau sudah terjadi serokonversi, maka kalian hanya menemukan HBsAg saja yang positif,
kemudian anti HBS yang sudah mulai ada, tapi HBeAg-nya sudah tidak ditemukan lagi. Dan yang kalian temukan adalah anti HBe-nya. Jadi anti dari envelope-nya ini sudah mulai timbul pada akut serokonversi. Nah, kalau pada saat 3-6 bulan pada convalescence windows, kalian bisa menemukan anti hepatitis B core total dia akan meningkat. Selanjutnya anti HBe yang positif dan anti HBc IgM yang positif juga. Jadi dari gambar grafik ini kalian bisa memperkirakan status pasien tersebut ada di mana. Pemeriksaan HCV yang sekarang dipakai adalah anti HCV dan HCV RNA. Pemeriksaan riba atau rekombinan immunoassay itu sudah tidak dipakai lagi. Jadi kalau misalnya anti HCV-nya positif, maka dilanjutkan dengan HCV RNA. Selanjutnya hepatitis yang lain ada hepatitis D, hepatitis E, dan hepatitis G. Tapi ketiga jenis penyakit ini eh, belum belum ditemukan. Belum ditemukan atau memang nggak diperiksa ya, karena reagennya mungkin aja belum ada di Indonesia. Tetapi ini ada di luar negeri. Nah, ini adalah eh, diagram pemeriksaan hepatitis tuh ya. Kalian bisa baca sendiri mungkin ya. Nah, ini sirosis hepatis. Jadi ini adalah gambar kalau hepar yang sehat, kemudian kalau fatty ya, ini gemuk, kemudian adanya sirosis, maka lobus-lobulus dari heparnya tidak nampak dengan baik kembali. Ya, jadi ini gambarnya lobus-lobusnya kacau. Ini pada keadaan sirosis hepatis, maka hampir semua pemeriksaan hepar akan terganggu. Albumin, protein turun, globulinnya meningkat, hiperbilirubin, AST, ALT bisa meningkat normal atau turun ya. PT dan APTT meningkat, trombosit menurun. Itu menunjukkan adanya suatu sirosis hepatis kronis yang cukup lama. Kemudian ada akut fulminant hepatic failure, di mana penyebabnya adalah hepatitis B akut dengan infeksi hepatitis D. Nah, ini hepatitis D ini sekarang jadi perhatian juga karena di Indonesia tidak pernah periksa ya hepatitis D, padahal dia sebenarnya eh, bergandengan dengan hepatitis B. Cuman reagennya belum ada di Indonesia hepatitis D ini. Jadi pada hepatitis D, kalian akan menemukan keadaan amoniak yang meningkat, protein total dan albuminnya menurun, AST dan ALT-nya meningkat, kemudian sifar koagulopati, hipoglikemi, dan gangguan elektrolit. Kemudian penyakit hepar lainnya yaitu space occupying lesion atau SOL. Jadi itu bisa berupa kanker metastatik atau primer dari hepatik seluler karsinoma. Kalian akan menemukan LD-nya yang meningkat, meningkat dari aminotransferase, bilirubin, protein total dan albumin, serta tumor marker tertentu yang bisa digunakan untuk mendeteksi adanya SOL, misalnya AFP ya. Nah, ini adalah pemeriksaan laboratorium jadi liver test pattern pada hepatobiliar dysfunction. Jadi misalnya kalau kalian eh, menemukan penyakit aminotransferasenya mungkin normal ya, ALP normal, albumin normal, protrombin normal, tetapi kalian ketemukan adanya bilirubin yang meningkat ya. Nah, ini kemungkinan adanya hemolisis atau Gilbert syndrome. Kemudian kalau kalian menemukan normal atau moderate peningkatan dari aminotransferase, kemudian ALP-nya juga meningkat tapi tidak terlalu tinggi, kemudian albuminnya normal, kemudian PT-nya juga normal, atau mungkin kalaupun meningkat ya tidak terlalu memanjang juga tidak terlalu eh, sampai 2 kali lipat, kalian curiga adanya suatu intra atau extrahepatic kolestasis sehingga bisa menyarankan pemeriksaan MRI atau endoskopi untuk pasien tersebut ya, tergantung klinis. Nah, ini ringkasannya dari pemeriksaan lab.
Kemudian cairan peritoneum itu biasanya yang paling sering adalah asites. Secara makroskopis kita temukan cairannya keruh, ya, menandakan adanya suatu proses peradangan atau keganasan. Kalau hijau dia mengandung empedu atau bilirubin, dan kalau darah harus dibedakan apakah memang cairan peritoneumnya ini berdarah atau karena fungsi traumatik pada saat pengambilan. Yang diperiksa pada peritoneum yaitu secara mikroskopis jumlah RBC, WBC, kemudian peningkatan jumlah PMN atau MN. Sehingga kalau sel PMN yang meningkat, kita curiganya suatu infeksi bakteri. Pemeriksaan kimiawi pada cairan peritoneum ada glukose, amilase, amoniak, dan alkalin fosfatase. Yang paling sering adalah glukose sama protein ya, karena untuk membedakan adanya suatu cairan transudat atau eksudat. Pewarnaan kimiawi untuk protein juga bisa ya, pewarnaan gram, sehingga kita bisa mengetahui bakteri infeksi bakteri gram positif atau negatif pada cairan peritoneum tersebut. Selanjutnya pemeriksaan amilase ya, mana fungsi enzim tersebut adalah mengubah polisakarida menjadi monosakarida. Nah, amilase ini dihasilkan oleh kelenjar saliva dan pankreas, tetapi isoenzimnya berbeda. Kurang sensitif untuk pankreatitis akut, sehingga 20% pada pasien pankreatitis akut saja yang mengalami kadar amilase yang meningkat. Fase preanalitik harus menggunakan serum ya, jadi pemeriksaannya melalui darah tanpa menggunakan antikoagulan. Lipase fungsinya adalah untuk menghidrolisis trigliserid. Sumber utamanya adalah pankreas, jadi lebih spesifik ya untuk pankreatitis akut. Jadi kalau misalnya kalian ada curiga suatunya kolestasis atau pankreatitis akut, kalian menganjurkan pemeriksaan amilase dan lipase. Kalau memang kerusakannya pada pankreas, maka kalian bisa menemukan lipasenya itu meningkat tajam, sementara amilasenya tidak terlalu meningkat tinggi. Ya, itu curiga adanya suatu pankreatitis. Kemudian pemeriksaan mikroskopis feses, ya, kita gunakan pewarnaan dengan Sudan 3, ya. Maka dengan pewarnaan Sudan 3 kita bisa melihat globulus lemak berupa droplet besar ya dengan high power field. Jadi lapangan bandang yang besar. Biasanya pada amal absorpsi lemak ya. Nah, ini kalau kita lihat di bawah mikroskop nih ya, putih-putih ini. Kemudian malabsorpsi karbohidrat itu dengan pemeriksaan monosakarida pentosa. Karbohidrat mungkin jarang ya. Kemudian itu diperiksa dengan hidrogen breath test. Nah ini, jadi kalau glukose hidrogen breath test dengan pemeriksaannya kita bisa mengetahui adanya malabsorpsi glukose, laktulose hidrogen breath test dengan laktulose, ya. Nah ini malabsorpsinya. Jadi nanti dimasukkan suatu tablet, ya, di mana tabletnya itu akan masuk saluran cerna. Nah, saluran cerna nanti kalau misalnya terjadi gangguan dari malabsorpsi laktulose atau glukose, maka yang hidrogen yang terpecah dari substratnya ini akan bisa dideteksi di paru-paru. Nah, nanti akan dimasukkan dalam suatu alat, ya, detektor. Detektor ini langsung diukur sehingga kita bisa lihat berapa sih kadarnya dan ada nilai normalnya, ya. Kemudian kita masuk ke diagnosis infeksi Helicobacter pylori di laboratorium. Diagnosis Helicobacter pylori ini cukup banyak ya, dominan di Indonesia, di mana gejala klinisnya juga tidak terlalu jelas ya. Jadi ada rasa nyeri di stomach ya, kemudian bau mulut yang cukup tajam, mual ya, sensasi penuh di perut, kemudian peningkatan bleeding gums, kemudian adanya perdarahan ya, penurunan nafsu makan itu
gejala yang tidak khas dari infeksi Helicobacter pylori. Jadi dari Travelers Health yang dikeluarkan oleh CDC, dikatakan bahwa hampir 2/3 manusia di populasi di bumi ini terinfeksi dengan H. pylori itu melalui travel, ya. Jadi melalui perjalanan jauh itu mempunyai risiko yang cukup besar untuk terinfeksi Helicobacter pylori. Jadi pada orang-orang yang terinfeksi Helicobacter pylori, dia mempunyai kecenderungan 2 sampai 6 kali lebih tinggi untuk menjadi gastric ulcer atau MALT, ya, mucosal associated lymphoid type, lymphoma, dibandingkan orang yang tidak terinfeksi oleh Helicobacter pylori. Nah, makanya deteksi untuk H. pylori ini cukup urgent supaya tidak mengalami komplikasi yang lebih lanjut. Pemeriksaan Helicobacter pylori ini ada 2 macam, invasive methods dan non-invasive methods. Nah, pemeriksaan laboratorium itu berperan pada yang non-invasive methods. Non-invasive method ada berupa urea breath test atau UBT, yang dideteksi adalah isotop dari urea yang sudah di-label, jadi sudah diwarnai. Kemudian ada pemeriksaan stool antigen test, itu dengan pemeriksaan enzim immunoassay atau immunochromatografi assay. Ada juga yang pemeriksaan non-invasif, itu pemeriksaan serologis. Jadi IgM, IgA itu kita periksa. Kemudian molekular method itu dengan pemeriksaan real-time PCR, ya. Jadi dengan real-time PCR kita juga bisa mengetahui adanya infeksi pylori. Ini lebih menguntungkan deteksinya yang non-invasif dibandingkan yang invasif method. Kalau invasif method tentu saja risikonya lebih tinggi, ya, misalnya dengan endoskopi, kultur, histopatologi, atau molecular method, ya, dengan jaringan, ya. Itu juga bisa dengan molecular methods. Itu risikonya lebih tinggi. Nah, pada UBT, karena ini merupakan baku emas untuk metode non-invasif, dia menggunakan isotop karbon C13 atau C14. Jadi prinsipnya mengukur aktivitas urease dari H. pylori. Positif jika mengalami kenaikan dari isotop tersebut. Nanti ada nilai normalnya, ya. Obat-obatan seperti antasida, proton pump inhibitor, antibiotik itu harus dihentikan minimal 10 hari atau 2 minggu sebelum tes dilakukan, karena akan menyebabkan hasil negatif palsu. Nah, jadi UBT ini atau urea breath test itu indikasinya bisa digunakan untuk diagnosis, ya, diagnosis H. pylori atau monitoring terapi. Karena pengobatan terapi untuk H. pylori ini paling nggak minimal 4 minggu. Ya, jadi untuk dokter mengetahui keberhasilan suatu terapi H. pylori, maka dia harus mendeteksi kembali kadar urease di dalam saluran napas, ya. Jadi eh, pasien itu secara prinsipnya pemeriksaan UBT ini, ya, memakai karbon 13, isotop 13. Nah, karbon isotop 13 ini dilekatkan dengan suatu tablet yang mengandung NH2 eh, NH2 dan karbon dioksida. Nah, kemudian setelah dimakan, maka NH2-nya ini akan keluar melalui urin, ya. Nah, sementara karbon C-nya ini akan berikatan dengan bikarbonat di dalam saluran darah kita. Dan bikarbonat ini berikatan masuk ke dalam saluran darah kita. Nah, dari saluran darah ini kemudian masuk ke paru-paru, masuk paru-paru HCO3-. HCO3-, kemudian dirubah menjadi oksigenasi CO3 dan akan dikeluarkan melalui nafas. Nah, CO3 yang keluar ini atau CO2 ini akan dikolektif di breath bag namanya, dimasukkan ke dalam kantong udara. Kemudian akan dianalisis oleh suatu alat. Ya, jadi persiapan UBT itu puasa lebih kurang 4 jam, tidak merokok, tidak mengkonsumsi antibiotik, dan tidak mengkonsumsi PPI, ya. Paling tidak 2 minggu, ya, 1 minggu sebelum tes. Nah, ini, ya, cukup sederhana. Jadi ada baseline bag
baseline bag ini untuk mengetahui kadar ureanya di dalam nafas. Setelah kita mengetahui baseline bag, baseline sampel, maka kita akan memberikan tablet yang mengandung karbon isotop 13. Selanjutnya pasien akan istirahat itu lebih kurang 5 menit ya. Selanjutnya setelah 5 menit istirahat dengan tujuan supaya karbon tersebut bisa masuk ke dalam pencernaan kita ya dan larut ya. Kemudian pasien akan disuruh duduk lebih kurang 15 menit. Setelah duduk 15 menit ya, maka diharapkan karbon tadi akan lepas dan masuk ke dalam saluran pernapasan dan setelah itu pasien disuruh menghembuskan lagi napasnya melalui collection to bag-nya breath sample. Jadi sampel bag-nya jadi 2 kali. Nah, dibandingkanlah antara baseline bag sama sampel bag ini untuk pemeriksaan eh, C13-nya tadi. Nah, ini interpretasinya ya. Kalau kurang dari 50 ppm kadar urea, maka tidak didapatkan Helicobacter pylori. Tetapi kalau 50 sampai 200 itu inkonklusif. Jadi harus dilakukan tes lagi atau mungkin dievaluasi atau adakah hal-hal lain yang mungkin bisa mempengaruhi hasil seperti obat-obatan ya, kemudian antibiotik seperti itu ya. Kalau lebih dari 200 ppm didapatkan H. pylori count per menit ya. Jadi urgennya pemeriksaan Helicobacter pylori adalah untuk mencegah kerusakan yang lebih lanjut karena salah satu eh, CA gaster atau itu disebabkan oleh H. pylori, infeksi H. pylori. Nah, kemudian pemeriksaan serologi dari Helicobacter pylori. Dari pemeriksaan serologi Helicobacter pylori, kita bisa mendeteksi IgM, IgG, dan IgA. Nah, ini bisa kalian lihat polanya pemeriksaan ya. Dan harus dipahami juga, karena ini pemeriksaan serologi, jadi tidak serta-merta dia akan hilang setelah pengobatan. Di sini dikatakan bahwa IgA akan tetap sampai 10 minggu di dalam darah setelah terinfeksi H. pylori. IgM 8 minggu. Sementara kalau IgG, ya bisa sampai bertahun-tahun. Jadi kalau misalnya adik-adik sekalian melakukan pemeriksaan serologi dari H. pylori, kalian lihat tidak cukup untuk 1 kali pemeriksaannya, harus beberapa kali ya. Sehingga kita bisa mengetahui apakah pasien ini dalam keadaan akut atau kronis infeksi dari H. pylori. Ini pemeriksaan serologis dari antipilori bisa melalui ELISA ya, FIA, indirect fluorescence immunoassay ya. Jadi kalau melalui sampelnya cukup dari sampel serum, saliva atau urin. Metode pemeriksaan untuk serologi bisa FIA, ELISA atau CLIA. Nah, ini adalah bagan untuk deteksi H. pylori. Dari sini kita bisa lihat pemeriksaan yang invasif dan non-invasif, mana yang lebih sensitif. Kalau histologi tentu saja sangat sensitif ya. Dia mencapai spesifisitas sampai 100%. Ini ya, 100% sensitif. Tapi metodenya invasif, jadi harus mengambil biopsi dari gaster. Kemudian kalau RUT, pemeriksaan feses ya, feses test ya, ini juga 90%. Kultur 100%, tapi ini eh, pengambilan metode atau sampelnya dari biopsi. Kalau non-invasif UBT itu lumayan cukup tinggi, bisa sampai 100%, tergantung dari cara atau persiapan kita sebelum melakukan pemeriksaan. Sehingga bisa dikatakan bahwa urea breath test itu adalah diagnostik gold standar untuk pemeriksaan non-invasif pada pemeriksaan Helicobacter pylori dibandingkan serologi atau stool PCR test. Selanjutnya pemeriksaan feses, ini penting untuk diagnosis klaim pada sistem gastrointestinal ya. Jadi pemeriksaan feses ini secara umum kita bagi 3, makroskopis, mikroskopis, dan kimiawi. Makroskopis kita bisa melihat jumlah, warna, bau, konsistensi lendir, pemeriksaan darah, nanah, parasit, dan adanya sisa makanan.
Pemeriksaan mikroskopis feses itu ada protozoa, ya, telur cacing, leukosit, eritrosit, epitel, kristal, makrofag, ragi, dan jamur. Pemeriksaan kimia pada feses kita bisa lakukan pemeriksaan darah samar, urobilin, urobilinogen, dan bilirubin. Interpretasi feses, ya, bisa dibaca kalau normal dia kuning kecoklatan, ya. Wah, nah ini kalau kelabu berarti tidak ada urobilinogen. Nah, ini biasanya kita temukan pada kasus icterus obstructive. Kalau misalnya coklat tua, berarti urobilinnya meningkat tajam, biasanya kita temukan pada anemia hemolitik. Baunya ya baunya indol atau skatol, ya, itu bau normal pada tinja. Tetapi kalau baunya busuk sekali, kemungkinan kita terlalu banyak makan protein, ya, sehingga protein akan dicerna dan dirombak oleh kuman. Konsistensi feses agak lunak dan berbentuk. Lendir normalnya hanya sedikit lendir di dalam feses. Tetapi kalau kita temukan adanya lendir bercampur dengan tinja, itu kemungkinannya adalah iritasi usus halus. Kalau lendir saja bisa kita temukan pada disentri, intussusepsi, atau ileokolitis. Tetapi kalau tinja dengan lendir dan bercampur darah, itu adanya suatu proses keganasan atau radang rektal anal. Kemudian darah atau nanah itu biasanya tidak kita temukan dalam feses. Kalau misalnya bercampur darah di bagian luar tinja, ya, berwarna merah segar, itu menandakan adanya perdarahan saluran cerna di bagian bawah. Jadi bisa kita temukan pada keadaan hemoroid atau CA rectum. Tetapi kalau kita curiga adanya perdarahan saluran cerna bagian atas, maka darah akan bercampur sempurna dengan tinja sehingga warnanya akan kehitaman atau disebut dengan melena. Bisa kita temukan pada keadaan tukak lambung atau adanya varices esophagus. Nah, ini kita biasanya akan melakukan tes darah samar untuk mengetahui adanya perdarahan yang kecil dari saluran cerna. Di sisa makanan, ya. Kemudian urobilinogen, bilirubin dan urobilinogen. Urobilin dalam tinja itu normalnya ada. Tetapi kalau menurun, misalnya kita temukan fesesnya kelabu, ya, itu adanya suatu icterus obstructive. Pemeriksaan bilirubin itu negatif pada tinja normal. Biasanya bilirubin akan berubah menjadi urobilinogen dan urobilin. Nah, positif kita temukan dalam feses itu berarti adanya suatu keadaan di mana bakteri di dalam usus atau flora normal usus itu terganggu. Biasanya pada orang yang mengkonsumsi antibiotik yang cukup lama. Untuk mengetahui adanya bilirubin dalam feses itu dengan metode Fawcett. Sekarang sudah relatif jarang, ya, diperiksa bilirubin, urobilin, dan urobilinogen. Pemeriksaan mikroskopis tinja biasanya kita lakukan untuk melakukan pemeriksaan protozoa atau telur cacing. Kalau misalnya kita ketemu eritrosit, itu menandakan adanya suatu lesi di dalam kolom rektum ataupun anus. Kristal dalam tinja tidak terlalu banyak artinya karena sering bercampur baur dengan kristal yang berasal dari makanan. Tetapi harus di salah satu kelainan bentuk kristal yang kita temukan adalah kristal Charcot Leyden, ya, di mana itu butir-butir amilum atau kristal hematom Hedin yang kita temukan di dalam feses. Jadi bentuknya panjang-panjang, ya, seperti jarum ini. Itu menandakan adanya suatu ulkus saluran cerna, amoebiasis atau perdarahan saluran cerna bagian atas. Kemudian kandida. Biasanya kandida dalam feses itu jarang kita temukan. Tetapi kalau dalam feses kita temukan, itu menandakan adanya suatu keadaan imunodepresi, ya, misalnya faktor imunoinsufisiensi biasanya kita temu pada pasien-pasien yang relatif penyakit kronis, ya, pada diabetes mellitus, HIV/AIDS, pengobatan kanker, atau antibiotik yang cukup lama. Nah, selanjutnya tes darah samar atau yang disebut dengan fecal occult blood test atau FOBT, di mana tujuan pemeriksaan tersebut adalah
untuk mengetahui adanya perdarahan yang kecil yang hanya bisa dilihat secara mikroskopis yang menandakan adanya suatu perdarahan saluran cerna, ya. Nah, fase preanalitik untuk FOBT 72 jam atau 2 hari sebelum pasien tersebut mau dilakukan tes tersebut, maka harus menghindari makanan yang mengandung aktivitas peroksidase. Ada daging, ikan, pisang, pir, anggur hitam, atau obat-obat yang bisa mengiritasi saluran cerna seperti NSAID, vitamin C, itu jangan dimakan dulu, ya, karena bisa menyebabkan hasil positif palsu. Tetapi kalau misalnya hasil positif, itu menandakan adanya suatu perdarahan saluran cerna bagian atas, ya, di mana secara makroskopis kita tidak bisa melihat adanya perdarahan tersebut. Nah, pemeriksaan lain juga yang kita gunakan untuk mendeteksi adanya suatu keganasan pada saluran cerna adalah penanda tumor atau tumor marker. Sekarang sudah banyak sekali penanda tumor yang berkembang untuk mendeteksi atau men-screening adanya suatu pertumbuhan tumor di dalam tubuh, di mana secara radiologis atau USG mungkin belum kita temukan. Jadi dikatakan bahwa penanda tumor adalah molekul yang dapat dideteksi dalam plasma atau cairan tubuh lainnya. Di mana kegunaan pemeriksaan tumor marker ini adalah untuk pemantauan, kemudian untuk prognosis dan prediksi respon terapi, screening, dan konfirmasi diagnosis. Nah, secara klasifikasi, tumor marker itu ada yang bersifat onkofetal, yang diproduksi selama periode janin atau plasenta, di mana konsentrasinya rendah. Tetapi setelah lahir, konsentrasinya rendah pada setelah lahir, dan akan meningkat tajam pada penyakit atau tumor tertentu. Atau bisa juga tumor marker itu bersifat non-spesifik antigen. Jadi dia memang reaksinya bereaksi positif pada tumor. Nah, ini adalah ringkasan dari marker-marker yang digunakan untuk mendeteksi adanya pertumbuhan tumor, ya. Jadi kalau saluran cerna misalnya gastric cancer, yang digunakan adalah CEA, STN. STN ini belum ada di Indonesia. Yang paling sering pakai adalah CEA. Kemudian pancreatic cancer kita gunakan CA125, CA199, CEA, ya. Kalau colon cancer kita gunakan CEA dan NCC, ya. Nah, ini kemudian marker-marker yang lain, ya. Jadi penggunaan marker ini tidak bisa berdiri sendiri, tapi dia membantu klinisi. Paling tidak bisa untuk membedakan kasus-kasus apakah memang keganasan atau misalnya kasus-kasus yang bukan terlalu keganasan. Jadi pada tumor marker CA125, CA199 misalnya gitu, ya. Kalau misalnya pasien yang sudah mengalami pengangkatan tumor juga bisa digunakan untuk pemakaian tumor marker ini. Jadi bisa dipakai untuk apa ya, pemantauan atau monitoring terhadap keberhasilan terapi atau eh, bedah, ya. Jadi bisa dipakai dan relatif gampang, hanya menggunakan sampel serum di dalam darah. Nah, ini beberapa tumor marker yang sering digunakan untuk mendeteksi adanya suatu CA pada saluran cerna. Nah, misalnya ini CEA, ya, karsino embryonic antigen. Dia biasanya ditemukan pada keganasan kolorektal. Tetapi pada keadaan yang lain, misalnya pankreatitis, itu juga bisa meningkat. Jadi klinis dan laboratoris tetap harus dikombin. Tidak bisa periksa berdiri sendiri, ya. ALV. ALV ini dibentuk di yolk sac, hati, dan traktus gastrointestinal fetus. Dapat dijumpai di serum fetus pada minggu keempat. Kemudian dia akan berkurang pada sampai kelahiran. Tetapi kalau pada orang dewasa kita temukan AFP yang meningkat, ya, apalagi kalau naiknya sampai 100 kali nilai normal, ya, itu menandakan adanya suatu keganasan hepatoseluler primer, hepatoblastoma, ya, gitu. Pada infeksi hepar dia akan meningkat tapi tidak sampai tinggi sekali.
Sirosis hepatis juga meningkat. Nah, ini adalah kegunaan dari tumor marker. Jadi harus dikombin dengan pemeriksaan tumor marker lainnya. Jadi misalnya ini ya kolorektal bisa dikombin dengan CEA dan CA 19,9. Gastrik juga bisa CA dan CA 19,9 ya. Pankreatik juga CA dan 19,9. Nah, ini setiap perkumpulan misalnya ya EGTM European Group of Tumor Marker atau ASCO American Society of Clinical Oncology atau bisa juga dari Prancis ya HAS dia mengeluarkan rekomendasi sendiri-sendiri. Jadi koloretal CEA itu bisa digunakan untuk diagnostik, tetapi kalau untuk follow up juga bisa ya. Ini kalau diagnostik dan follow up tidak bisa. Jadi itu cara bacanya. Nah, semoga tumor marker ini banyak sekali bisa membantu klinisi untuk mengetahui diagnostik dan follow up dari suatu terapi. Ya, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kita siang ini mengenai pemeriksaan laboratorium untuk saluran digestif. Ada yang mau ditanyakan? Nanti habis ini ada kuis ya. Nanti di-share sama Bu Ida eh, di share screen sama Bu Ida. Ada yang mau ditanyakan mengenai materi hari ini? Mungkin kalau ketemu kasusnya kali lebih bermanfaat ya. Jadi intinya kalau untuk pemeriksaan panel-panel hepar itu tidak bisa pemeriksaan enzimnya berdiri sendiri, jadi harus panel. Begitu juga dengan tumor marker, jika kita curiga adanya suatu pertumbuhan tumor pada saluran cerna, dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus combine antara pemeriksaan laboratorik, klinis, kemudian pemeriksaan radiologi, ya. Jadi saling memperkuat ke arah suatu diagnostik pasien. Pemeriksaan serologis ya untuk kelainan-kelainan pada saluran digestif juga tidak bisa cukup satu kali pemeriksaan. Jadi harus berulang, paling tidak jaraknya 4 minggu, 2 sampai 4 minggu kita evaluasi lagi. Ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Apa sudah paham semua? Ya mungkin ya kalau belum ketemu kasus dibaca-baca dulu ya pemeriksaan lab untuk saluran digestif. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan pada pertemuan yang selanjutnya. Belum ada pertanyaan? Ya, jangan meninggalkan forum dulu. Habis ini diambil alih oleh Mbak Ida. Ya, silakan Mbak Ida. Terus saya share ininya
soal kuis. Silakan dijawab di Gform ya.